Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 pada mata kuliah Metodologi Penelitian Pendidikan Kualitatif dengan dosen pengampu Bu Sintami Rahayu MPD. Kami di sini akan mempresentasikan makalah kami dengan judul Perumusan Masalah dalam Penelitian Kualitatif dengan anggota saya sendiri Aprilia Dian Sukmawati dan kedua rekan saya Darmawan Ilham Prakoso serta Rizka Nafirianto. Langsung saja kita bahas mengenai peta pembahasan. Ada 5 peta pembahasan. Yang pertama adalah potensi dan masalah. Yang kedua, masalah dalam penelitian kualitatif. Yang ketiga, bentuk perumusan masalah. Yang keempat, prinsip-prinsip perumusan masalah. Yang kelima adalah langkah-langkah perumusan masalah. Selanjutnya kita lanjut mengenai materi. Yang pertama adalah potensi dan masalah. Masalah adalah kejadian yang menimbulkan pertanyaan kenapa dan bagaimana. Alasan yang sangat mendasar mengapa suatu penelitian dilakukan adalah karena adanya suatu masalah. Tanpa adanya masalah, penelitian tidak dapat dilaksanakan. Maka, langkah awal dalam sebuah penelitian adalah kegiatan merumuskan masalah yang ditemukan dalam kalimat yang sederhana, jelas, spesifik, dan operasional. Karena seluruh unsur penelitian akan berpangkal pada rumusan masalah itu. Selanjutnya, dalam jenis penelitian apapun, pasti titik tolaknya tidak lain bersumber pada suatu masalah. Masalah berkaitan dengan kesenjangan yang harus diisi atau setidaknya kesenjangan tersebut dipersempit. Masalah juga dapat memunculkan suatu celah, ruang yang ketidaktahuan. Kesenjangan masalah menimbulkan kebutuhan. Untuk menutup kebutuhan itu, maka dilakukan dengan mencari jawaban atas pertanyaan yang memunculkan kesenjangan tersebut. Kegiatan untuk menutup kesenjangan dilakukan dengan jalan suatu penelitian, yakni kegiatan yang dimaksudkan untuk mencari suatu jawaban yang belum diketahui. Selanjutnya, mengenai materi masalah dalam penelitian kualitatif. Jadi, titik tolak dalam penelitian kualitatif adalah untuk melakukan penelitian, yakni bersumber pada masalah. Memilih dan merumuskan masalah penelitian merupakan langkah awal yang paling utama dalam memulai proses penelitian. Permasalahan dalam penelitian adalah suatu pembatasan fokus perhatian yang ruang lingkupnya sampai menimbulkan pertanyaan dalam diri orang-orang yang mencari permasalahan penelitian. Terdapat 5 kriteria dalam menentukan fokus penelitian kualitatif dalam permasalahannya, yakni yang pertama adalah interacting, yang artinya tentukanlah fokus masalah yang akan diteliti yang menarik bagi peneliti atau bagi masyarakat agar bisa menarik semua kalangan. Yang kedua adalah aktual. Maksudnya, fokus masalah yang kita pilih itu bersifat kekinian atau yang terjadi sekarang, agar penelitian bisa memberikan solusi bagi permasalahan yang sedang dihadapi. Yang ketiga adalah monumental, yaitu masalah yang selalu bisa diingat oleh masyarakat, seperti masalah tentang sosial, agama, dan sebagainya. Yang keempat ada spektakuler, maksudnya masalah yang dipilih itu masalah yang menakjubkan, yang mana akan menarik perhatian banyak kalangan. Yang terakhir adalah fokus pada tema tertentu. Fokus masalah itu pada tema tertentu agar tidak melebar dan meluas, sehingga menyulitkan bagi peneliti untuk meneliti tentang apa yang mau diteliti. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan melanjutkan presentasi dari kelompok 3. Masuk pada sub yang C, bentuk rumusan masalah. Bentuk-bentuk rumusan masalah. Rumusan masalah merupakan sebuah bentuk pertanyaan yang dapat mengarahkan peneliti agar bisa mengumpulkan data di lapangan berdasarkan level of explanation dari suatu gejala. Ada 3 bentuk rumusan masalah. Yang pertama, rumusan masalah deskriptif. Yang kedua, rumusan masalah komparatif. Dan yang ketiga adalah rumusan masalah asosiatif. Rumusan masalah deskriptif adalah suatu rumusan masalah yang mengarahkan peneliti untuk melakukan eksplorasi dan atau memotret situasi sosial yang akan diteliti secara menyeluruh, luas, dan mendalam. Contoh, bagaimanakah profil pendidikan di Indonesia? Kemudian rumusan masalah
komparatif adalah rumusan masalah yang mengarahkan peneliti untuk membandingkan antara konteks sosial atau domain satu dibandingkan dengan yang lain. Contohnya, apakah ada perbedaan antara dinamika murid di kelas yang diajar dengan metode ceramah dan demonstrasi? Kemudian yang ketiga, rumusan masalah asosiatif, yaitu rumusan masalah yang mengarahkan peneliti untuk mengkonstruksi hubungan antara situasi sosial atau domain satu dengan yang lainnya. Rumusan masalah asosiatif atau rumusan masalah hubungan dibagi menjadi tiga, yaitu hubungan simetris, kausal, dan resiprokal atau interaktif. Yang D, prinsip-prinsip perumusan masalah. Ada 7 prinsip perumusan masalah. Yang pertama, kaitannya dengan teori dasar. Perlu dipahami dari awal penelitian bahwa rumusan masalah dalam penelitian kualitatif itu diangkat dalam rangka menemukan jawabannya yang diharapkan menjadi embrio dari penemuan teori dasar yang dapat digunakan sebagai acuan. Yang kedua, maksud pemerumusan masalah. Pada prinsipnya, penelitian kualitatif bertujuan untuk penemuan atau penyusunan teori baru. Peneliti perlu menyadari dari awal jika penelitian yang dilakukan bukan untuk menguji atau mengkonfirmasi teori atau melakukan verifikasi terhadap suatu teori yang sedang berlaku. Oleh sebab itu, rumusan masalahnya harus menunjang upaya penemuan teori substantif yang merupakan temuan teori baru yang berakar pada data-data di lapangan. Yang ketiga, hasil kajian kepustakaan. Pada umumnya, hasil kajian kepustakaan itu dapat mengarahkan peneliti dalam menemukan masalah dan membentuk kategori substantif berdasar data yang ditemukan yang relevan dengan masalah penelitiannya. Yang keempat, hubungan faktor-faktor. Masalah dalam penelitian merupakan gambaran adanya kesenjangan antar faktor berupa konsep, peristiwa, pengalaman, atau fenomena. Untuk menemukan masalah perlu mempertimbangkan hal-hal berikut. Adanya 2 faktor atau lebih. Faktor-faktor tersebut berhubungan secara logis dan bermakna. Akibat dari hubungan muncul pertanyaan yang memerlukan pemecahan untuk mencari jawabannya. Yang kelima, latar belakang masalah. Uraian tentang latar belakang masalah sangat penting untuk disampaikan sebelum masalah dirumuskan. Latar belakang masalah memberi rancangan dan alasan yang kuat dalam pelaksanaan penelitian. Untuk itu, pekerjaan terberat dalam menyusun rencana penelitian adalah menguraikan latar belakang masalah yang dilengkapi dengan argumen yang kuat dan empirik, fakta yang tercatat dalam dokumen-dokumen dan hasil penelitian terdahulu. Yang keenam, fokus kajian. Penelitian kualitatif perlu dimulai dengan fokus, yaitu masalah yang bersumber pada pengalaman peneliti atau melalui pengetahuan yang diperoleh dari kepustakaan. Dengan adanya fokus penelitian, peneliti akan lebih mudah memilah antara data yang diperlukan atau tidak. Dan yang terakhir, penggunaan bahasa. Dalam penulisan karya ilmiah, bahasa yang digunakan adalah bahasa formal yang memiliki ciri lugas dan bersih dan mengikuti peraturan yang standar, yaitu ejaan ketatabahasaan. Oke, di sini saya akan melanjutkan materi dari kelompok 3, yaitu langkah-langkah perumusan masalah. Terdapat 4 langkah-langkah perumusan masalah dalam penelitian. Yang pertama, tentukan fokus penelitian. Seorang peneliti sebelum melakukan penelitian harus memiliki topik penelitian terlebih dahulu. Contohnya, topik penelitian adalah kenakalan kalangan remaja. Berdasarkan topik tersebut, peneliti dapat menentukan fokus penelitian, yaitu kegiatan kenakalan pada remaja. Yang kedua, cari berbagai kemungkinan faktor yang ada kaitannya dengan fokus tersebut, yang dalam hal ini dinamakan subfokus. Contohnya, ketika kita ingin meneliti tentang sebuah kasus kenakalan remaja, berdasarkan hal itu penelitian harus mencari berbagai kemungkinan terjadinya kenakalan remaja tersebut dan faktor-faktor penyebab perubahan
fokus, yaitu pengaruh cinta muda, pengaruh lingkungan, moral dan agama yang longgar, kehidupan malam, dan lain-lain. Upaya mencari berbagai subfokus itu didasarkan pada hasil penelaahan kepustakaan, media massa, cerita dengan para remaja, dan lain-lain. Yang ketiga yaitu dari faktor-faktor yang terkait adakan pengkajian mana yang sangat menarik untuk ditelaah. Kemudian tetapkan mana yang dipilih. Dari beberapa subfokus yang disebutkan di atas, peneliti harus mengkaji beberapa subfokus yang menarik untuk diteliti. Subfokus yang dirasa kurang menarik dapat dihilangkan. Dan yang terakhir atau yang keempat, kaitkan secara logis faktor-faktor subfokus yang dipilih dengan fokus penelitian. Langkah ini adalah mengaitkan subfokus yang telah dipilih dengan fokus penelitian yang akan diteliti. Dengan demikian, rumusan masalah dapat dilakukan. Namun, sebagai peneliti harus menetapkan terlebih dahulu cara mana yang ditempuh untuk merumuskan masalah. Cara dapat ditempuh dengan diskusi atau proposisional. Nah, dan cukup sekian. Kalau ada kurang lebihnya dalam penyampaian dari kelompok 3, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.